bisa saja nanti mereka mulus tuh di situ. Hormuz dikuasai, kemudian Pulau Crack itu dikuasai, memang diundang untuk masuk. Tidak akan mungkin dengan Rusia dan Cina akan membiarkan bahwa Iran itu akan dihabisi atau terkulai lemas. Tak berdaya. Tak berdaya. Dengan negara-negara Arab sendiri gitu. Ya, saya dengar banyak berita di luaran sana juga negara-negara Arab ini ternyata mendukung Amerika dan Israel. Negara Arab? Iya. Ya, karena begini, itu kan kita flashback lagi ke Perang Dunia Kedua. Iya. Ya kan, Perang Dunia Kedua bahwa yang menjadi hegemoninya itu kan Barat dengan canangannya itu demokratisasinya. Itu kan akhirnya Amerika sampai kepada Uni Soviet pun bubar. Ya, betul. Karena demokratisasinya itu. Nah, jadi siapa yang akan survive ikutlah kepada blok Barat. Artinya apa? Dengan Amerika. Ya kan. Nah, jadi memang logik ya, realistis ya. Dari perspektif realisnya, memang negara-negara Arab itu memang harus induk dan minta perlindungan daripada negara-negara Barat, khususnya Amerika. Dan itu tidak bisa disalahkan ketika kita berbicara tentang hubungan internasional. Karena memberikan payung keamanan. Ingat, keamanan itu akan menjamin pembangunan. Nah, kalau nggak aman, bagaimana bisa menjamin? Cuman tesis itu sedikit terkoreksi dengan adanya perang sekarang ini. Justru karena kehadiran pasukan asing di negara Arab itu, yang seharusnya Iran tidak menyerang, jadi menyerang. Nah, ini kan dilema. Ini namanya strategic dilema. Ya, bahwa keberadaan pangkalan Amerika yang ada di situ itu justru mengundang rudalnya Iran untuk mampir. Nah, itulah makanya sekarang itu kita sangat menarik bagaimana politik luar negerinya negara Arab itu berikutnya. Walaupun mereka kan sudah mendirikan GCC kalau tidak salah itu ya, untuk menyatukan negara-negara Arab sendiri di luar daripada Iran. Jadi mereka bisa berdiri sendiri. Nah, itu yang di sisi itu. Nah, kita lihat aja bagaimana mereka bisa exit dari kekuatan Barat, tetapi juga tidak pro ke Iran. Nah, ini akan sangat bagaimana mereka memainkan kartu politik luar negerinya. Menarik ya. Tapi ada yang menarik lagi, Pak Bastari. Kalau saya kan melihatnya gini, yang menggempur Iran ini kan Amerika Serikat dan Israel, ya kan? Itu ya. Berawal dari Israel menggempuri Iran, kemudian dibantu oleh Amerika Serikat. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan di belakangan, Amerika itu menyebut bahwa akhir perang sudah dekat. Ya, dan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat. Akhir perang sudah dekat. Tapi di sisi lain, Israel malah menggempur kemana-mana, termasuk ke proksi-proksi yang menjadi ring of fire-nya Iran. Termasuk di Lebanon, Houthi, gitu, kemudian yang akhirnya menjadi korban prajurit TNI gitu ya. Apakah sudah tidak kompak lagi nih antara Amerika Serikat dan Israel dalam hal ini? Jadi sebetulnya kalau kita berbicara itu, kekompakan itu yang akan terjadi dalam hubungan internasional itu kalau they have a common enemy. Ya kan? Nah, tapi ini harus didukung dengan kesesuaian antara national interest masing-masing. Israel itu kan dari dulu memang dikelilingi oleh musuh. Ya betul. Dengan adanya 6 negara Arab itu sudah menerima Amerika, berarti itu sudah dianggap sebagai buffer zone-nya Israel. Cuman kalau dia bergerak ke arah timur utara, itu ada Iran. Tapi ingat, sekarang Irak sudah menjadi buffer zone-nya Iran. Dengan adanya sekarang pengumuman itu bahwa mereka Irak sudah bersatu sama Iran dalam menghadapi itu, milisinya terutamanya. Jadi kalau kita melihat itu sebetulnya ada konflik kepentingan, ya kan? Jadi Israel itu kalau Iran ini masih berjaya, maka dia tidak akan pernah tidur nyenyak. Karena sudah dibuktikan senjata Iran tuh bisa mencapai kemana-mana. Ingat yang pertama terbang kan drone dulu. Drone itu mendepleted, menguras menguras arsenal pertahanan udaranya Israel. Nah,
Belum lagi sekarang macam-macam rudalnya itu. Dan itu sekarang sudah hampir tidak bisa di stop lagi sama Israel. Makanya kekecewaan politiknya Israel itu kepada Amerika dan Donald Trump itu luar biasa sekarang itu. Makanya sekarang kan beralih serangan itu walaupun masih secara sporadis nyerang Iran, tetapi dia konsentrasinya menghancurkan Lebanon sama sekarang ini di Palestina lagi kan. Palestina lagi, balik lagi ke jadi dia Palestina. paling enggaknya kalau dia nggak bisa meruntuhkan Iran, ini harus juga lenyap dong. Ya. Artinya proksi-proksi Proksi-proksi ini harus lenyap. Proksi-proksi Iran ini harus lenyap. Harus lenyap di situ. Hamas, Hizbullah, Houthi. Iya, Houthi kan jauh juga di sana. Iya, di itu Yaman. juga masih. Tapi itu memang agak sulit. Tapi yang ini harus betul-betul dinetralisir sama Iran. Artinya agar tidak menjadi ancaman Iya. bagi Israel. ya nggak bisa tujuan final destination-nya ya sasaran antaranya harus hancur. Nah, itulah dia. Jadi kepentingan Trump. Kalau Trump memang dari awal kita membaca dia kan memang bisnismen. Ya. Jadi pikirannya dia itu adalah geoekonomi. Geoekonomi, betul. Ya kan? Kesedangkan Israel itu geopolitik. Ya kan? Geografi politiknya itu dia Ingin harus menguasai menguasai. wilayah Makanya bawah ada konsep Jazirah. yang disebut dengan Greater Israel. Yes. Betul. Ya kan? Ya. Dan itu harus diwujudkan. Lihat di bed-nya mereka itu. Itu tuh sebetulnya wilayah itulah yang mereka Greater Israel. akan canangkan itu kan ya. Jadi kecewa pasti bisa kita baca dong sekarang. Ya. Kok jadi mundur sih? Ya, Uncle katanya kan itu. Aha. Ini kita belum mencapai hasil loh. Dismantle semua pemimpinnya nggak ini. Kekuatan arsenal militernya dia masih mengirim rudal-rudal. Jadi apa dong yang kita capai sekarang? Masa mau mundur? Iya, Nah, sedangkan Trump ya kan sahabat NATO tidak bisa mendukung lagi. Tekanan semakin besar, hampir mungkin 9 jutaan itu di seluruh negara bagiannya berjemo semua. Nah, jadi makanya terakhir kemarin itu mereka minta kepada Kongres untuk disetujui penambahan biaya perang itu, karena dia memang berpikir bahwa dalam kondisi perang pun, ya pundi-pundi Trump dan kroninya kan memang harus terisi. Iya. Mana tahu besok lusa atau mungkin terjadi apa di dalam kursi politiknya, dia tidak lost semuanya. Ya kan, dia masih ada di dalam konteks ekonominya, dia masih berjaya. Itulah Trump. Tapi ada juga ini ya, maksudnya Pak, ada juga anggapan bahwa memang Iran ini ingin melemahkan jalur logistik yang ada di sekitarnya, tidak hanya Selat Hormuz, tapi juga ada Bab el Mandeb, terus kemudian Laut Merah. Nah itu gimana? Apakah serangan Israel itu terhadap Hizbullah salah satunya adalah untuk mencegah agar proksi-proksinya Iran ini tidak melakukan penutupan jalur logistik yang nantinya akan merugikan semuanya secara geopolitik dan geoekonomi pastinya. Iya, kalau kita melihat bahwa Iran itu kan berpikir bahwa yang mereka maksudkan kemenangan, mencapai tujuannya itu bukan menang secara militer. Dan itu tidak mungkin, ya kan, bagi mereka. Ya. Tapi menang non-militer. Wabil khususnya itu ada pada sektor ekonomi. Nah, sektor ekonomi itu begitu besarnya ya pembiayaan arsenal perang darat, laut dan udaranya serta personelia ya tentaranya Amerika yang dikerahkan. Itu kan mendepleted semua sumber daya perangnya Amerika. Dan makanya Iran itu tentu hasil daripada kalkulasi kawan-kawannya juga. You bertahan, the longer you defend yourself, the better. Ya kan? Itulah protracted warfare-nya. Iya. Jadi dengan seperti itu, sekarang kan pada saat serangan Israel dan Amerika ke Iran, Hamas kan relatif ini. Bulan Ramadan, ingat nggak? Mereka berbuka puasa itu tenang-tenang. Tapi kemana Hamas? Itu kan masyarakat. Hamas memperpanjang napasnya, empowering kekuatannya. Nah, ditambah lagi konsentrasinya si Israel sekarang tuh menghantam Lebanon. Ya kan, Lebanon ketika dia menghantam Hamas, Lebanon
mengambil napas dan empower senjatanya. Nah, begitu diserang ini. Jadi sebetulnya caturnya itu cantik kalau kita nganggap main catur ya. Iya. Memang catur yang paling bagus itu kan memang daerah Rusia kan. Iya. Iya. Iya kan? Iya, 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 iya. Jadi serang sana, dua ini bernapas. Dua bernapas. Iya kan? Iya. Serang sini, ini lapas panjang. Jadi maksudnya Iya. Ini diajarin, serang sini. maksudnya diajarin Rusia ini. Nah, kira-kira begitulah.